Pernah nggak sih kalian lagi ada di balkon lantai 10, terus kalian lagi menikmati pemandangan yang indah, kalian lagi menikmati angin yang sejuk, tapi tiba-tiba di tengah-tengah kalian lagi menikmati hal itu, muncul suatu pikiran yang aneh di otak kalian. Gimana ya kalau misalkan aku lompat sekarang? Kalian pasti kaget, dan juga kalian pasti takut hal tersebut tuh beneran kejadian dan kalian lakuin. Atau kalian pernah nggak lagi main sama teman kalian, kalian lagi asik ngobrol, kalian lagi asik ketawa sama teman kalian, tapi pikiran itu tuh muncul lagi. Gimana ya kalau bukannya aku tampar sekarang? Itu tuh pasti aneh banget nggak sih? Terus, kenapa dia tuh bisa muncul secara tiba-tiba? Dan apakah ketika kita sedang memikirkan hal kayak gitu, kita itu orang yang jahat? Atau bahkan kita itu orang yang psikopat? Jawabannya adalah enggak. Jadi, hari ini saya akan membicarakan rahasia yang paling mungkin dimiliki oleh semua orang yang sedang menonton video ini, tapi jarang yang berani mengakuinya. Saya akan bicara tentang tamu tak diundang yang ada di kepala kita, alias intrusive thought. According to psychology, intrusive thoughts are unwanted, random thoughts, images, or urges that pop into your mind without warning. Jadi, intrusive thoughts itu adalah suatu pikiran, suatu bayangan, dan juga suatu dorongan yang muncul secara tiba-tiba di otak kita dan itu sangat mengganggu. Intrusive thought itu tuh muncul tanpa diundang, seperti tamu yang masuk ke rumah kita, tapi dia mengacak-ngacak rumah kita, bahkan dia itu tidak memiliki rasa bersalah. Dan juga intrusive thought itu seperti iklan pop-up yang muncul di situs-situs web bajakan. Nah, kenapa sih otak kita tuh melakukan hal seperti itu? Para ahli saraf menjelaskan bahwa otak manusia itu adalah sebuah pembuat skenario. Tugas utamanya bukan membuat kita bahagia, tapi menjaga kita agar tetap selamat. Coba bayangkan, otak kalian itu adalah seorang petugas keamanan yang sangat paranoid. Jadi, pada saat kalian melihat pisau atau kalian sedang melihat ketinggian, petugas ini tuh ingin memperingatkan kalian tentang bahayanya. Tetapi dia ini terlalu kreatif, dia ini terlalu hebat. Dia tuh bilang, hati-hati, itu tajam, atau hati-hati, itu tinggi. Dan juga dia malah ngirimin gambar visual. Ini loh rasanya kalau misalkan tanganmu kena pisau. Atau ini loh rasanya kalau kamu jatuh ke bawah. Nah, ini tuh adalah sebuah glitch yang terjadi pada otak kita. Ini tuh sebuah kesalahan sistem yang dimana sinyal peringatan bahaya terkirim dalam format yang salah. Otak kalian itu seperti sedang melakukan stress test, memastikan kalian tahu mana hal yang berbahaya agar kalian itu tetap bisa untuk menjauhinya. Saya ingin melakukan sebuah eksperimen, jadi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sedang menonton video ini, saya ingin kalian menutup mata selama 5 detik dan juga saya mempunyai satu syarat. Jangan kalian bayangkan beruang kutub memakai kacamata. Oke, aku mulai ya. Gimana? Kalian pasti gagal kan? Kalian pasti memikirkan hal itu, si beruang kutub yang memakai kacamata itu kan? Jadi, semakin kalian keras untuk tidak mencoba memikirkan hal itu, semakin besar pula hal itu muncul di kepala kalian. Jadi, dalam psikologi, hal ini tuh disebut ironic process theory. Masalahnya bukan pada pikiran itu sendiri, tapi pada cara kita meresponnya. Saat pikiran aneh itu muncul, kita itu merasa berdosa, kita itu merasa takut, dan kita itu mencoba untuk menekan, untuk menghapus pikiran itu sekuat tenaga kita. Padahal, semakin kalian melawan, kalian justru seperti sedang memberikan panggung dan juga energi kepada intrusif tersebut. Kalian tuh sedang memberitahu otak bahwa
pikiran ini itu penting, sehingga intrusive thought tadi akan selalu memunculkannya secara terus-menerus. Kemudian sebagai manusia yang hidup di tahun 2026 ini, kita itu hidup di era information overload. Maksudnya adalah kita itu setiap hari pasti melihat ribuan potongan informasi, ribuan potongan tragedi, dan juga drama-drama yang ada di HP kita. Jadi otak kita itu tidak pernah benar-benar istirahat. Terus penelitian juga menunjukkan bahwa intrusive thoughts itu menjadi lebih intens saat kita sedang mengalami kecapean, seperti kelelahan mental atau seperti kita sedang burnout. Pada saat kita lelah, filter yang di otak kita tuh biasanya menyaring pikiran-pikiran yang aneh. Nah, jadi itulah kenapa pada saat kalian sedang stres, kalian sedang sibuk mengerjakan deadline tugas, pikiran-pikiran aneh ini tuh pasti lebih sering muncul dan juga pasti lebih berisik dari biasanya. Filter pikiran kita sedang bocor karena kita itu terlalu banyak mengonsumsi hal-hal yang aneh itu, seperti yang tragedi-tragedi, informasi-informasi yang aneh. Tamu tak diundang itu menjadi lebih mudah mendobrak pintu otak kita karena penjaganya itu seperti sedang tertidur atau sedang kelelahan. Kemudian pikiran kalian itu bukanlah sebuah identitas kalian. Jadi ada istilah dalam psikologi itu bernama ego dystonic, yang artinya pikiran intrusif itu justru menyerang hal-hal yang paling kalian hargai. Jadi jika misalnya kalian itu adalah orang yang penyayang, intrusive thought itu mungkin tentang menyakiti orang lain. Kemudian jika kalian orang yang religius, pikiran kalian pasti mungkin tentang menghujat. Kenapa bisa begitu? Karena hal-hal itulah yang paling kalian takuti. Rasa takut dan juga rasa ngeri yang kalian rasakan itu muncul bahwa kalian tidak akan pernah melakukan hal-hal jahat itu. Tapi ketika orang jahat, dia itu pasti tidak akan merasa terganggu oleh pikiran jahat itu, karena dia senang melakukan hal itu. Beda seperti orang-orang seperti kita yang baik dan juga religius. Kemudian bagaimana sih caranya kita hidup berdampingan dan juga kita bisa berdamai dengan si tamu tak diundang ini atau intrusive thought ini? Saya mungkin memiliki beberapa langkah ya. Yang pertama, kalian bisa labeli pikiran itu pada saat mereka muncul. Kalian gak usah panik, dan kalian bisa mengatakan, oh ini tuh cuma intrusive thought loh, ini tuh cuma glitch yang ada di otak kita. Kasih dia nama, tapi jangan kasih dia kekuatan. Jangan kalian pikirin terus. Terus yang kedua, biarin mereka mengapung. Kalian jangan debatin, kalian jangan lawan. Anggap aja itu tuh kayak sebuah botol plastik yang lagi hanyut di sungai. Biarin aja dia lewat, biarin aja mereka hanyut dengan arus sungai yang cepat. Kalian gak perlu ngelompat ke sungai buat ngambil botol itu kan. Jadi biarin aja mereka lewat. Terus yang ketiga, kembali ke kenyataan. Fokus kepada apa yang sedang kalian lakukan. Fokus kepada apa yang sedang kalian pegang, apa yang sedang kalian cium. Intrusive thought ini hidup di dunia yang tidak nyata. Tapi kalian yang hidup di sini, di saat ini, di dunia yang nyata. Jadi teman-teman, menjadi manusia yang memiliki otak yang liar atau memiliki intrusive thought itu kadang-kadang emang sulit untuk menerima itu. Kita nggak bisa mengontrol setiap pikiran
yang melintas di otak kita, tetapi kita yang punya kendali penuh atas tangan dan juga hati kita dan juga pikiran kita. Jadi jangan sekalipun biarkan 1 detik pun pikiran intrusif tadi membuat kalian merasa gagal sebagai manusia. Jangan juga biarkan isi kepala kalian menjadi penjara bagi diri kalian sendiri. Identitas kalian adalah sebuah narasi panjang yang kalian tulis setiap hari melalui tindakan yang nyata, bukan dari coretan yang sengaja kalian coret di pinggir kertas kalian. Jadi, mulai hari ini, berdamailah kalian dengan si tamu tak diundang itu, atau si intrusive thoughts itu. Biarin aja mereka ada di sana, tapi jangan biarin dia memegang kendali penuh atas hidup kalian. Saya Muhammad Rafa Gibran, terima kasih.